Bab 4281, Membalikkan gelombang perang. Saat Dongfang memasuki lembah, ruang di sekitarnya berubah dan semua orang menghilang. Dengan pengetahuannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa dia telah jatuh ke dalam formasi luar angkasa. Bagaimanapun, bahayanya akhirnya hilang untuk sementara, dan dia menghela nafas lega. Kemudian dia mendengar teriakan datang dari telinganya, dan orang-orang berbaju hitam terus-menerus dibunuh, yang membuatnya merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Dalam pikirannya, pihak lain adalah musuh atau teman. Karena dia mengambil tindakan, dia membantu dirinya sendiri. 6 jeritan berturut-turut terdengar, dan disimpulkan bahwa lelaki berbaju hitam itu sudah mati. Bolehkah saya bertanya senior mana yang membantu saya? Saya, Sekte Tianwu, akan sangat berterima kasih. Dia mampu membunuh 3 orang bijak Yuan berbaju hitam. Meskipun dia belum menyentuh formasi, dia tahu bahwa levelnya pasti tidak rendah. Orang yang dapat mengatur formasi semacam ini pastilah seorang master formasi yang sangat kuat, dan senioritasnya bukanlah junior. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia selesai berbicara dan tangannya jatuh, ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, dan kemudian jari telunjuk tangan kirinya terbang keluar. Aku menyelamatkan hidupmu, jadi aku harus mengumpulkan sejumlah uang bunga. Saat suara lama terdengar, cincin penyimpanan di jarinya menghilang begitu saja. Ye Bufan tidak membunuh Dongfang. Bagaimanapun, Ye Jiangsai tidak bisa mati sekarang, dan Tian Wuzong masih menjadi semacam perlindungan baginya. Namun setelah berusaha keras dan mengatur formasi untuk membunuh orang, biayanya tetap harus dikenakan. Pertama, dia mengambil bubuk mutiara harta karun spiritual chaos, dan kemudian mengambil cincin penyimpanan dari gua. Adapun penguasa jahat 10.000 binatang, lupakan saja, tidak ada harta karun di dalam ring. Setelah melakukan ini, hatinya tiba-tiba bergerak, dan aura yang sangat kuat datang dari kejauhan. Dia mengangkat tangannya dan mengambil semua bendera formasi, lalu menghilang ke dalam kehampaan. Di sisi lain, Diakon Agung Changwu sangat marah. Saya mewakili istana surgawi Vientin, tetapi saya gagal melindungi reinkarnasi leluhur suci abadi. Diburu sedemikian rupa, hidup saya mungkin dalam bahaya, dan saya tidak akan memiliki wajah jika kabar menyebar. Tapi marah itu menyebalkan, tapi itu tidak bisa mengubah apapun. Kekuatan pihak lain juga ditampilkan di sini, dan tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Dong Xuan bahkan lebih kesal, melihat murid sekte itu sekarat satu demi satu di depan matanya, tapi dia tidak berdaya. Jika ini terus berlanjut, tidak hanya nyawa Ye Jiangsai yang akan berada dalam bahaya, tetapi kekuatan sektenya juga akan rusak parah. Pada saat ini, 4 sosok lagi datang berlari dari kejauhan. Aura orang-orang ini sangat kuat, dan pemimpinnya jelas adalah Yuan Sein kelas 4. 2 sisanya sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga Yuan Sein kelas 3. Adapun yang terakhir, meskipun sedikit lebih lemah, tidak ada hubungannya dengan situasi secara keseluruhan. Hati Dong Xuan segera bangkit. Pihaknya sudah dalam bahaya. Jika pihak lain memiliki ahli lain yang datang untuk membantu, semuanya akan berakhir. Itu adalah Kuksuzi dan keempatnya yang datang. 100 prajurit pedang melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sosok penguasa jahat 10.000 binatang. Dia berkata dengan suara dingin, di mana reinkarnasi leluhur suci. Sangat misterius. Dia sangat gembira, karena jelas bahwa ini adalah bala bantuan dari pihaknya. Dia menebas Yuan Seng kelas 4 di depannya dengan pedang, dan berteriak dengan keras, "Saya adalah penguasa sekte Tianwu, Dong Xuan. Orang-orang berbaju hitam di depan Anda semuanya jahat. Ye Jiangsai baru saja dibunuh sekarang dan sudah melarikan diri ke sana." Ekspresi pendekar pedang itu menjadi dingin. Lagi pula, dia sudah terlambat 1 langkah. Dia tidak tahu apakah sudah terlambat. 2 saudara junior, pergi ke sana dan bantu. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan Leng Jianhui dan Yao Jianchen di belakangnya mengejar ke arah pelarian gua. Dan dia menghunus pedang panjang emas, cahaya pedang tajam menembus kehampaan, dan menebas Yuan Sheng tingkat 4 di seberang Changwu. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, dengan tambahan Yuan Sheng kelas 4, situasi pertempuran langsung terbalik.
Chang Wu telah menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan sekarang dia memiliki seorang penolong, dia bahkan lebih tidak sopan. Mereka berdua bergabung dan menunjukkan kekuatan penuh mereka. Yuan Sheng berbaju hitam di sisi berlawanan segera dalam keadaan panik. Meskipun dia adalah Yuan Sage kelas 4, kekuatannya saat bertarung sendirian jauh lebih lemah dibandingkan dengan 100 prajurit pedang, belum lagi mereka berdua bergabung. Tepat setelah 3 gerakan, luka berdarah sepanjang 1 kaki dipotong dari punggungnya oleh pedang 100 pendekar, dan tulangnya cukup dalam. Chang Wu di sisi lain tidak sopan dan meninju dadanya dengan keras. Menderita 2 pukulan berat berturut-turut, Yuan Sheng berbaju hitam terbang sejauh 100 kaki, darah muncrat dengan deras. Saat ini, kekuatan tempur telah berkurang tajam, dan jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Dia datang untuk membunuh reinkarnasi dari leluhur suci abadi, bukan untuk bunuh diri. Jika dia berani terus bertarung dalam situasi ini, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Sebagai Yuan Sheng kelas 4, dia bisa melarikan diri lebih cepat daripada orang biasa. Chang Wu dan Bai Jianbing mengabaikannya sama sekali. Dia berbalik dan menerkam Yuan Sage kelas 4 yang tersisa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pemain kelas 4 langsung membalikkan keadaan setelah bergabung. Yuan Sheng yang berpakaian hitam dari sebelumnya berlari sepanjang jalan. Melihat tidak ada yang mengejarnya, dia menghela nafas panjang. Menurutnya, misi ini dianggap berhasil. Bahkan jika pihak lain mengirimkan penyelamatan, anak buahnya mungkin akan membunuh reinkarnasi dari leluhur suci abadi. Bagaimanapun, 100 prajurit pedang datang terlambat, dan mereka tidak bisa melindungi Ye Jiangsai hanya dengan sebuah gua. Pikirannya rileks, kecepatannya menurun tajam, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan ramuan penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Merasakan niat membunuh yang dahsyat, Yuan Sheng berbaju hitam langsung tercengang. Pada saat itu, alam gua telah menenggelamkannya, dan tekanan yang luar biasa mencekik. Siapa ini? Kenapa dia begitu kuat? Ini adalah pemikiran terakhir Yuan Sheng berbaju hitam. Sebelum dia meninggal, dia hanya melihat sosok hitam bungkuk tubuhnya terbelah menjadi 2 oleh pedang. Si kecil suka cincin, jadi aku akan membelikannya lagi. Kuk Suzi mengulurkan tangannya dan memegang cincin penyimpanan di telapak tangannya, lalu nyala api menyala, mengubah Yuan Sheng yang berpakaian hitam menjadi ketiadaan. Yuan Sheng kelas 4 yang begitu agung sekarang, membunuh semua orang di segala arah, tapi sekarang dia bahkan tidak menghalangi gerakannya dan terbunuh di tempat tanpa meninggalkan jejak apapun. Di sisi medan perang ini, pihak Tian Wuzong berada dalam bahaya sebelumnya. Sekarang mereka mendapat dukungan yang kuat, mereka langsung terkejut dan pertempuran menjadi lebih intens. Mata semua orang tertuju pada 100 prajurit pedang. Adapun Kusuzi, yang hanya Kaisar Yuan kelas 6, tidak ada yang memperhatikannya. Pada saat ini, Dong Xuan, Chang Wu, dan Bai Jianbing bergabung untuk menyerang dan membunuh Yuan Sheng kelas 4 yang tersisa tanpa ketegangan apapun. Hanya dengan satu gerakan, pedang panjang tajam prajurit pedang Bai memotong lengan kiri lawan, Chang Wu menendang punggungnya hingga menyebabkan darah muncrat, kemudian pedang panjang Dong Xuan menari dan langsung memenggal kepala lawan. Salah satu dari 2 Yuan Sage kelas 4 melarikan diri, dan yang lainnya dipenggal di tempat. Kekuatan pria berbaju hitam langsung turun ke bawah melarikan diri ke segala arah. 100 prajurit pedang dan yang lainnya mulai membunuh dengan pedang mereka beterbangan, tetapi hanya sepertiga dari pria berbaju hitam yang lolos, dan sisanya mati di tempat. Orang-orang Tian Wuzong sangat bersemangat setelah nyaris lolos dari kematian. Sekarang mereka telah meraih kemenangan besar, mereka terkejut saat mengetahui bahwa tidak ada cincin penyimpanan pada orang-orang mati ini ketika mereka sedang membersihkan medan perang. Bab 4282, Menjadi Kaya. Secara umum, sebagai seorang praktisi, pertarungan hidup dan mati serta pembunuhan adalah hal yang penting. Begitu Anda menang, akan ada keuntungan besar, menjarah sumber daya lawan, meletakkan dasar untuk budidaya Anda sendiri, dan meningkatkan lebih lanjut. Kerugian Tian Wuzong kali ini tidak besar, tetapi untungnya, situasi pertempuran akhirnya berbalik. Namun, ketika beberapa tetua dan murid mereka bersiap untuk mengumpulkan rampasan, mereka tidak menemukan apapun.
Termasuk Yuan Sheng berpakaian hitam kelas 4 yang baru saja dikepung dan dibunuh oleh 3 orang Dongsuan. Lengan yang terbang masih ada, tapi kosong dan tidak ada cincin penyimpanan sama sekali. Ekspresi Tetua Agung Dong Kun suram. Dia menderita kerugian yang sangat besar tanpa kompensasi apapun, yang membuatnya sangat marah. Yang paling penting adalah, kemana perginya cincin di tangan banyak orang. Oke, ayo pergi ke sana dan periksa situasinya. Bai Jianbing tidak terlalu peduli. Perhatiannya tertuju pada Ye Jiangshai. Setelah menyelesaikan masalah di sini, dia segera membawa orang untuk terbang ke sana di belakang. Meskipun membersihkan medan perang itu penting, itu jauh lebih rendah daripada reinkarnasi dari leluhur suci abadi. Jika Ye Jiangshai benar-benar mati, semua usaha mereka akan sia-sia. 3 Yuan Sheng kelas 4 meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, yang sangat cepat. Ketika mereka sampai di lembah, Leng Jianhui dan Yao Jianchen baru saja tiba. Pada saat ini, Ye Bufan menghapus formasi luar angkasa, dan semuanya terlihat jelas. Kecuali 6 pria berbaju hitam bahkan tidak meninggalkan residu apapun, mereka telah dimusnahkan dari udara tipis. Ye Jiangshai duduk bersila di tanah, dengan lubang besar berdarah masih di dadanya yang terluka. Ini, ekspresi ketiga prajurit Baijian tiba-tiba berubah ketika mereka melihat situasi ini. Cedera ini tidak dapat dijelaskan lagi. Jika itu adalah biksu biasa, saya khawatir cedera serius seperti itu akan menyebabkan jiwa terbang ke langit. Dongsuan menghela nafas panjang. Cedera Ye Jiangshai terakhir kali tampak lebih serius daripada kali ini. Saudaraku, jangan gugup. Jun Xie adalah tubuh yang abadi. Cedera ini tidak ada apa-apanya dan akan segera sembuh. Setelah dia mengatakan ini, 100 prajurit pedang menjadi santai. Petik 2. Apakah tubuh abadi benar-benar ada? Ketiga orang itu tampak tidak percaya. Tubuh abadi hanyalah keberadaan yang legendaris. Meskipun luka Ye Jiangshai terlihat menakutkan sekarang, dia dalam semangat yang baik. Jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu dapat melihat bahwa luka pedang di dadanya perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dongsuan melangkah maju, dan bertanya, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Ye Jiangshai memberi hormat, pemimpinnya ketakutan. Saya baik-baik saja, saya akan segera pulih. Terima kasih atas bantuan tepat waktu dari beberapa saudara senior kali ini. Dongsuan memperkenalkan 100 prajurit pedang, dan kemudian memandang ke arah Dongfang, tetua ketiga. Anda melindungi Jun Xie kali ini, yang merupakan pencapaian luar biasa. Dongfang berkata dengan cepat, Tuan, saya tidak berani mengambil pujian, dan kerugiannya cukup besar kali ini. Apa maksudmu? Dongsuan menjadi tenang dan menyadari masalahnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu keluar dari bahaya? Petik 2. Itu saja, menceritakan apa yang terjadi, dan akhirnya berkata, ada formasi luar angkasa di sini sebelumnya. Meskipun saya tidak melihatnya, saya kira 6 orang itu tewas dalam formasi luar angkasa. Tampaknya yang membantu Anda adalah master formasi. Petik 2. Dongsuan mengangguk, tidakkah kamu bertanya tentang identitas orang itu? Aku akan dihargai dengan baik oleh Sekte Tianwu di masa depan. Dongfang tersenyum pahit dan mengulurkan jarinya. Dengan tangan kirinya, dia menceritakan apa yang terjadi selanjutnya. Orang itu tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Dia memiliki temperamen yang aneh. Meskipun dia membantu kami, dia juga menyakitiku. Dia mengambil cincin penyimpanan dan pada saat yang sama mengambil keos spiritual dari Sekte Tianwu milikku. Payung mutiara harta karun. Ekspresi Dongsuan muram. Saat ini, dia mengerti betul apa maksud pihak lain ketika dia mengatakan kerugiannya sangat besar. Hilangnya payung mutiara merupakan kerugian besar bagi Sekte Tianwu. Meskipun hanya bermutu rendah, itu adalah satu-satunya harta karun spiritual kekacauan di seluruh sekte. Tapi dia tidak segera mengungkapkan posisinya. Bagaimanapun, pihak lain menyelamatkan reinkarnasi dari leluhur suci abadi, yang sangat penting bagi Sekte Tianwu. Kedua, ini adalah ahli formasi super, dan dia tidak akan berani menjadi musuh sampai dia mengetahui identitas pihak lain. Seiring perkembangannya selama ini, Tian Wuzong bisa dikatakan mengalami kerugian besar. Tapi tidak ada cara lain.
Karena nasib seluruh sekte dipertaruhkan, dia harus terus maju. Selama Ye Jiangsai mendapatkan warisan dari leluhur suci abadi, semua yang hilang darinya dapat dengan mudah diperoleh kembali. Oke, selama semuanya baik-baik saja, ayo kita keluar dari sini secepat mungkin. Bai Jianbing tentu saja tidak menganggap serius kehilangan Tian Wuzong. Dia hanya menatap Ye Jiangsai. Jadi tim Tian Wuzong berangkat lagi, dengan jumlah yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, tetapi kekuatan meningkat secara eksponensial. Ada satu lagi Yuan Sage kelas 4 dan 2 Yuan Sein kelas 3, sedangkan Kusuzi, yang mengikuti. Di belakang, dia diabaikan. Bahkan 100 prajurit pedang yang memanggilnya tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, Yun Haizong sekarang sedang mengalami kemunduran. Alasan mengapa dia memanggil Kusuzi adalah untuk menunjukkan integritas dalam membalas rasa terima kasih. Adapun kekuatannya, dia tidak mempertimbangkannya sama sekali. Terlihat juga dari pertarungan sebelumnya bahwa lelaki tua ini hanya sekedar berjalan-jalan, tidak melakukan apa-apa dan tidak memberikan banyak pengaruh. Kusuzi tidak peduli dengan penghinaan semua orang dan mengikutinya dengan gembira. Di sisi lain, jati diri Ye Bufan bersembunyi di gua sementara, memasang lebih dari selusin batasan, dan kemudian memasuki istana Raja Naga. Melihat tumpukan cincin penyimpanan di depanku, aku tertawa terbahak-bahak, nyengir lebar-lebar. Saya menjadi kaya, saya menjadi kaya, saya benar-benar menjadi kaya. Kali ini benar-benar kejutan. Ye Bufan tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan keuntungan sebesar itu bahkan sebelum dia menunggu yang ke-9 alam suci kekacauan. Kali ini saya mengikuti Tian Wuzong untuk mengambil harta karun. Belum lagi payung mutiara harta karun spiritual chaos yang saya ambil, saya mendapat total 22 cincin penyimpanan. Pada akhirnya, 3 ahli tingkat Saint Yuan dan 3 kaisar Yuan kelas 9 terbunuh, dan 6 pil Yuan ilahi lainnya ditemukan di dalam botol pemurnian iblis. Ini semua adalah hal yang baik. Setelah Anda memakannya, budidaya Anda akan meningkat pesat. Selanjutnya, dia mulai menghitung jarahan secara detail. Setelah memindai dengan kesadaran spiritualnya, semua harta karun di dalam ring penyimpanan dilepaskan dan ditumpuk seperti bukit. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa ada 20 juta kristal suci kekacauan, tetapi dia tidak berencana menggunakannya untuk saat ini. Meskipun seseorang pasti dapat meningkat dengan menyerap budidaya, rasio harga kinerja tidak tinggi. Kekayaan dalam jumlah besar dapat disimpan untuk digunakan di masa depan, dan mungkin dapat membeli barang-barang bagus yang bernilai berkali-kali lipat. Yang tersisa hanyalah semua jenis Chaos Spirit Grass, membuat kekayaan keluarganya jauh lebih kaya dari sebelumnya. Ada juga bahan untuk menyempurnakan senjata. Sekarang kekuatannya terus ditingkatkan, dia telah mampu menyempurnakan harta karun spiritual kekacauan. Yang kurang adalah bahan. Inilah inti dari Huan Kong. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil benda seperti tahu putih di telapak tangannya. Benda ini berasal dari Yuan Seng berpakaian hitam palu besar. Benda ini mengandung energi luar angkasa yang sangat kuat dan merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan atribut luar angkasa harta karun spiritual chaos. Sejak tiba di Holy Realm of Chaos, Space Blade telah kehilangan fungsinya. Karena levelnya terlalu rendah, mustahil untuk menembus penghalang ruang di sini, tetapi akan berbeda jika disempurnakan menjadi harta karun spiritual kekacauan. Anda dapat membuka ruang sesuka hati, seperti di dunia peri, dengan satu lagi harta yang menyelamatkan jiwa. Bab 4283, Kaisar Yuan kelas 4. Setelah menghitung harta karun ini, Ye Bufan mulai meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang lebih tinggi, kecepatan pemurnian harta karun spiritual kekacauan atau alkimia akan meningkat. Tidak ada satupun dari 6 pil esensi ilahi yang tersisa, dan mereka dimasukkan ke dalam mulut satu demi satu, dan kemudian mereka mulai menjalankan kitab suci kekacauan hingga meningkat secara gila-gilaan. Terakhir kali, dengan bantuan Chaos Bat, kekuatannya menerobos dari Kaisar Yuan ke Kaisar Yuan tingkat pertama. Sekarang dengan 6 Yuan Seng Sen Yuan dan 3 Kaisar Yuan Sen Yuan dan tingkat 9, tingkat kultivasinya mulai meningkat lagi. Peringkat kedua Kaisar Yuan, peringkat ketiga Kaisar Yuan, dan akhirnya terhenti di peringkat keempat Kaisar Yuan.
Ye Bufan membuka matanya, merasa agak tidak berdaya. Kitab kekacauan menghabiskan lebih banyak sumber daya dari yang diharapkan, dan peningkatan kekuatan tidak memenuhi harapannya. Tapi tidak mungkin, keterampilan yang menentang surga memiliki kebutuhan yang menentang surga, dan mereka hanya dapat bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya. Setelah tingkat kultivasi ditingkatkan, dia mulai menyempurnakan ramuan tersebut dan menemukan begitu banyak rumput roh kekacauan. Meskipun ramuan dengan tingkat yang terlalu tinggi tidak dapat dimurnikan, bahan untuk menyempurnakan Xuan Hua dan telah dikumpulkan. Obat mujarab jenis ini cocok untuk ahli level Yuan Huang. Meskipun saya tidak bisa menggunakannya, tapi Xuan Yuan Linglong dan Yu Hualing bisa menggunakannya, jadi bisa digunakan oleh mereka berdua. Sekitar 1 jam kemudian, 4 tungku ramuan dimurnikan, dan total 36 ramuan bermutu tinggi dimasukkan ke dalam botol batu giok. 18 pil per orang, begitu banyak pil yang cukup bagi 2 orang untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan harta karun spiritual kekacauan. Ye Bufan menggunakan api oranye untuk melelehkan Essence of Fantasy dan beberapa bahan pemurnian lainnya, lalu mengeluarkan Space Blade, yang juga perlahan meleleh. Setelah semua persiapan selesai, mulailah menyuntikkan energi chaos dan mulai menyempurnakannya menggunakan metode pemurnian harta karun spiritual chaos. Memurnikan harta karun spiritual kekacauan sangatlah sulit, jika tidak, Tian Wuzong tidak hanya akan memiliki payung mutiara tingkat rendah. Jika Anda ingin memurnikan harta karun tingkat ini, pertama-tama Anda harus memiliki keterampilan yang cukup tinggi dalam memurnikan senjata, dan pada saat yang sama, Anda harus memiliki energi kekacauan murni yang cukup, sehingga meskipun ada beberapa kotoran, itu tidak dapat dimurnikan, digunakan. Kedua poin ini tidak sulit bagi Ye Bufan, yang mewarisi sekte pengobatan kuno. Tak perlu dikatakan lagi, dia ahli dalam pemurnian senjata, sebagai tubuh kekacauan, energi kekacauan yang dia ubah sangatlah murni. Sekitar 2 jam kemudian, bilah luar angkasa baru perlahan terbentuk di udara. Tampaknya lebih kecil dari sebelumnya, tetapi kekuatan yang dipancarkannya meningkat berkali-kali lipat. Seluruh pisaunya memancarkan energi luar angkasa yang sangat murni dan atmosfer yang kacau. Selesai, Ye Bufan memegang gagang pisau di tangannya, dengan penuh kegembiraan. Meskipun itu hanya harta karun spiritual chaos tingkat rendah, itu jelas merupakan harta yang menyelamatkan nyawa. Mengangkat tangannya dan menggeseknya dengan ringan di kehampaan, retakan sepanjang 1 kaki muncul di penghalang ruang yang sangat kokoh. Hahaha, bagus banget sayang. Demi menghemat energi luar angkasa, dia baru mencobanya, tapi ternyata benda ini benar-benar berhasil. Kemudian dia mengeluarkan payung mutiaranya. Benda ini diambil dari Tian Wuzong, dan pasti akan merepotkan untuk menggunakannya di masa depan. Begitu seseorang melihatnya, mereka akan langsung menebak bahwa pria berbaju hitam itu berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Jadi cara terbaik adalah dengan menghancurkannya, menyempurnakannya kembali, dan menghapus tampilan sebelumnya. Semuanya adalah harta karun spiritual chaos pertahanan tingkat rendah. Ye Bufan menggabungkan kuali baji Hunyuan dengan payung mutiara, dan kemudian menambahkan beberapa bahan pemurnian lainnya. 2 jam kemudian, kuali Hunyuan 8 tiang yang baru melayang di udara. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, aura kekacauan menjadi lebih kuat, dan tiba-tiba mencapai tingkat harta karun spiritual kekacauan kelas menengah. Ketika berada di level yang lebih rendah, kuali Hunyuan 8 kutub harus bergantung pada topan yang disebabkan oleh rotasinya untuk memiliki kemampuan bertahan, namun sekarang ia langsung berubah menjadi lapisan cahaya keemasan, yang lebih efisien dan memiliki pertahanan yang lebih kuat, kemampuan dibandingkan sebelumnya. Ya, panen kali ini tidak sedikit. Ye Bufan menyimpan harta karun itu, meninggalkan istana Raja Naga, dan kembali ke gua yang terbuka. Butuh waktu hampir setengah hari untuk menghitung harta karun dan memurnikan ramuan serta harta spiritual. Diperkirakan orang-orang dari Tian Wuzong seharusnya sudah pergi. Tanpa Kuk Suzi di sisinya, dia tidak terburu-buru, dan perlahan bergerak menuju dunia suci kekacauan tingkat ke-9, mencari sumber daya sambil berjalan. 3 hari kemudian, dia telah menembus alam suci kekacauan tingkat ke-7. Energi kekacauan di sini lebih kaya daripada area yang pernah dia kunjungi sebelumnya,
dan tingkat rumput roh kekacauan juga lebih tinggi. Dia telah memperoleh sesuatu dalam perjalanannya, tetapi sekarang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia masih tidak dapat mengumpulkan pil untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Saat dia hendak melanjutkan, sesosok tiba-tiba muncul di depannya dan berlari ke arahnya. Itu adalah iblis kecil kelima. Xiao Fan, aku benar-benar membiarkanmu bertemu denganku. Kita benar-benar ditakdirkan. Gadis kecil itu tersenyum bahagia dan memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. Hubungan antara kedua orang itu menjadi semakin dekat. Ye Bufan memandangnya dengan heran, mengapa kamu kehabisan? Bukankah seharusnya ada tuan dari keluarga yang menjagamu saat ini? Jangan bilang, orang-orang tua yang keras kepala itu lelah sampai mati. Mereka takut ini dan itu, dan ikuti berapa banyak kemajuan yang bisa kubuat dengan bersama mereka, dan kapan aku bisa menyusul saudara Jun Xie. Xiao Yao kelima tampak tidak mau, aku kalah lagi darinya di tes kedua. Jadi aku tidak boleh kalah untuk ketiga kalinya. Peluang harus ditingkatkan secepat mungkin untuk mengesankan saudara Jun Xie. Jadi saya tidak bisa mengikutinya. Jika tidak ada masa depan, saya akan mencari peluang untuk habis. Sementara, dia benar-benar jatuh ke dalam perangkap jahat penguasa jahat 10.000 binatang karena begitu gigihnya. Apakah kamu yakin tidak ada yang mengikutimu? Memikirkan nenek 9 dari sebelumnya, Ye Bufan menghilangkan kesadarannya, tetapi dia mencari di sekitar dan tidak menemukan jejak. Sekarang kekuatannya sudah berada di tingkat keempat Kaisar Yuan, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung lintas level, dan kekuatan mentalnya jauh lebih kuat daripada biksu biasa. Bahkan jika dia tidak melihat orang seperti ini, itu sangat mungkin bahwa pihak lain benar-benar tidak mengikutinya. Jangan khawatir, kali ini Sang Patriark datang untuk berbicara denganku. Ketika aku kembali, aku memberitahu Nenek 9 bahwa Sang Patriark memintanya untuk datang. Aku berlari keluar begitu Nenek 9 pergi. Pasti tidak ada yang mengikutiku. Gadis kecil itu tampak bangga, bagaimana? Apakah saya cukup pintar? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, masih sangat berbahaya bagi Anda untuk kehabisan tenaga sendirian. Lebih baik mengandalkan keluarga. Meski belum membaik dengan pesat, tapi setidaknya sudah membaik. Masih sangat mungkin masuk 10 besar pada penilaian. Ketiga iblis kecil kelima, kualifikasi lawannya sungguh luar biasa, dan ada keluarga yang mampu di belakangnya, masih sangat menjanjikan untuk masuk 10 besar. Setan kecil kelima menggelengkan kepalanya, saya tidak ingin masuk 10 besar. Bagaimana saudara Jun Xie bisa menganggap saya tinggi? Orang-orang ingin menjadi yang pertama, atau setidaknya yang kedua. Seperti itu terlalu sulit. Sepertinya kekuatanmu tidak cukup. Gadis kecil itu tersenyum aneh, itulah mengapa aku datang kepadamu. Apakah kamu tertarik melakukan sesuatu yang besar bersama? Ye Bufan sedikit terkejut, ini tempat ketujuh. Chaos Holy Realm, mungkinkah kamu juga familiar dengan tempat ini? Bab 4284 Tambang Kristal Chaos Saint. Saya tidak dapat berbicara tentang keakraban, tetapi saya memiliki ini. Setan kecil kelima berkata dan mengangkat tangannya, dan peta yang sangat detail muncul di depannya. Tahukah Anda bahwa ada tambang kristal Chaos Saint di dalam alam suci kekacauan tingkat ketujuh? Petik 2. Aku tidak tahu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya, kamu tahu terlalu sedikit. Tahukah kamu bahwa Sekte Pedang Pengejar Jiwa, salah satu dari 5 sekte pedang utama, berada di alam suci Chaos tingkat ketujuh karena Chaos Saint Crystal ini milikku. Aku tidak tahu, mereka apa hubungan di antara mereka. Ye Bufan sekarang memiliki 20 juta Chaos Saint Crystal di tubuhnya. Dia tidak terlalu tertarik pada apakah ada tambang Chaos Saint Crystal yang disebutkan oleh yang kelima setan kecil. Namun, saya masih sedikit terkejut bahwa Sekte Pedang Pengejar Jiwa dari 5 sekte pedang utama terletak di alam suci kekacauan tingkat ketujuh. Biasanya, semakin dekat Anda dengan inti, semakin kaya energi kekacauan dan semakin kaya sumber daya. Sebagai salah satu dari 5 sekte pedang utama, Anda harus memiliki kekuatan untuk mendirikan sekte di dunia suci tingkat 9 kamu tinggal. Tentu saja itu penting. Jika bukan karena tambang Chaos Saint Crystal, Sekte Pedang Pengejar Jiwa tidak akan bisa tinggal di sini.
Gadis kecil itu tiba-tiba menatapnya dengan heran ketika dia mengatakan ini. Kamu tidak akan terlalu naif untuk berpikir bahwa Chaos Saint Crystal biji menghasilkan kristal suci, kan? Ye Bufan tercengang ketika ditanya, apa lagi? Oh, aku benar-benar dikalahkan oleh ketidaktahuanmu. Iblis kecil kelima menghentakkan kakinya, apakah kamu tidak tahu Chaos Saint? Akankah Chaos Bats lahir di tambang kristal? Tanda tanya. Chaos Saint Crystal tidak bisa berbuat banyak lagi. Sebagai perbandingan, Shenyuan dan Chaos Bats memiliki efek terbaik, tetapi Shenyuan dan bermutu tinggi juga merupakan barang bagus yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Tentu saja, setan kecil kelima mengepalkan tinjunya dengan kegembiraan di wajahnya. Selama kita berdua bisa mendapatkan manik kekacauan, kita dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kita, dan mungkin kita bisa mengalahkan saudara Jun Xie di yang ketiga tes. Gadis kecil itu berpikir dengan indah, tapi Ye Bufan masih sangat tenang. Bukankah benda ini mudah didapat? Alasannya sederhana. Mutiara kekacauan adalah harta yang sangat langka, dan Sekte Tianwu hanya memiliki satu. Jika itu mudah didapat, sekte lain akan tergila-gila padanya, dan itu tidak akan jarang terjadi. Tentu saja, setan kecil kelima berkata, meskipun tambang kristal Chaos Saint dapat menghasilkan manik-manik kekacauan, jumlahnya sangat kecil, dan tidak dapat ditemukan di tempat dengan energi kekacauan yang sangat kuat. Alasan mengapa pedang pengejar jiwa sekte menyerahkan Chaos Saint World tingkat ke-9. Tujuan menjaga tempat ini adalah Chaos Bat. Karena itu, tidak hanya formasi pelindung besar yang dibentuk di tambang kristal Chaos Saint ini, tetapi para ahli juga telah ditempatkan di sana sepanjang tahun. Orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Belum lagi mendapatkan Chaos Bat. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Bufan merasa putus asa. Kalau begitu, kenapa kamu masih memberitahuku? Petik 2. Sederhana sekali. Resiko dan peluang hidup berdampingan. Justru karena ketatnya pertahanan maka yang lain tidak berani pergi, jadi kita punya peluang. Setan kecil kelima berkata dengan penuh semangat, apakah kamu tidak memahami formasi? Mengapa kita tidak menyelinap masuk diam-diam saja? Petik 2. Saya paham formasinya, tapi masalahnya ada ahli yang menjaganya. Bagaimana kalau kita ketahuan? Sebenarnya, Ye Bufan sedikit tergoda. Jika dia menyelinap masuk, dia mungkin tidak diperhatikan, tetapi dengan gadis kecil ini, dia tidak bisa mengatakan dengan pasti. Kekayaan bisa ditemukan dalam bahaya, hati-hati, jangan kita tidak ditemukan olehnya. Setan kecil kelima berkata, biar ku beritahu, tidak perlu menanggung beban psikologis apapun. Tambang kristal suci kekacauan ini awalnya bukan milik sekte pedang pengejar jiwa. Yang pertama ditemukan adalah sekte kecil, tapi sayangnya tidak memiliki kekuatan. Setelah berita menyebar, sekte itu dengan cepat dibantai oleh sekte pedang pengejar jiwa, dan menjadi milik mereka. Petik 2. Ini bukan masalah beban psikologis. Ye Bufan terdiam beberapa saat, tapi pikiran gadis kecil itu masih sangat jernih. Izinkan saya bertanya, apakah sekte pedang pengejar jiwa kuat? Orang yang paling kuat, berapa level master yang menjaga di sana? Petik 2. Sekte pedang pengejar jiwa tentu saja kuat, jika tidak, bagaimana bisa menjadi salah satu dari 5 sekte pedang utama? Tanda tanya, semuanya dijaga oleh leluhur yang kuat, dan dikatakan bahwa penjaga di sana juga kuat. Orang kuat di tingkat Yuansu. Petik 2. Karena kamu tahu bahwa kamu masih berani pergi, bukankah kamu akan mengambil risiko kematian jika kamu memiliki kekuatan seperti kita? Seperti kata pepatah, kekayaan didapat dalam bahaya. Ye Bufan masih ingin mencobanya, tapi langkah pertama adalah mengambil gadis kecil ini. Lepaskan saja. Apakah kamu ingin membawaku ke sana? Gadis kecil itu terlihat sedikit lucu, tapi sebenarnya dia sangat pintar. Jika kamu tidak membawaku ke sana, aku tidak akan memberitahumu di mana tempatnya. Jika kamu bertanya kepada orang lain, itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Ini mungkin wilayah sekte pedang pengejar jiwa, dan mereka mungkin waspada sebelumnya, kamu sudah dekat dengan mereka. Saat itu, kamu akan tahu segalanya. Aku tidak bisa memahaminya. Ye Bufan terdiam beberapa saat. Gadis kecil ini sangat pintar.
Baiklah kalau begitu, berikan aku petanya, dan aku jamin tidak peduli berapa banyak Chaos Bats yang kudapat, aku akan memberimu satu. Tidak, aku juga ingin pergi bersamamu. Setan kecil kelima berkata dengan keras kepala, terakhir kali kamu baru saja melarikan diri. Untungnya, aku memblokirmu di pintu. Kali ini, kita harus pergi bersama. Oke, ayo pergi bersama. Ye Bufan tidak punya pilihan. Tidak banyak waktu tersisa untuk penilaian terakhir, dari konferensi Roh Kudus. Mungkin sudah terlambat untuk mencari sendiri tambang kristal Chaos Saint secara perlahan. Seperti yang dikatakan gadis kecil itu, jika Anda mengajukan terlalu banyak pertanyaan dan mengingatkan sekte pedang pengejar jiwa, Anda mungkin kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Aku tahu kamu akan setuju. Setan kecil kelima langsung menyingkirkan petanya, mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Ikuti aku, akulah peta yang hidup sekarang. Sangat percaya diri dengan perkataannya, tapi bukan itu masalahnya sama sekali. Dia mengambil rute yang salah 2 atau 3 kali berturut-turut, dan butuh 1 hari untuk mencapai lokasi tambang kristal Chaos Saint. Keduanya berdiri di puncak gunung yang jauh. Setan kecil kelima mengangkat tangannya dan menunjuk ke bawah, ini dia. Bahkan Ye Bufan sudah melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan fluktuasi formasi yang kuat. Pada saat yang sama, dia diam-diam menghela nafas bahwa sekte pedang pengejar jiwa benar-benar murah hati. Formasi pelindung hari ini ternyata adalah formasi tingkat 8. Level formasi tertinggi di Chaos Holy Realm adalah level 9. Formasi kunci mengkonsumsi energi. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak energi yang dikonsumsi, dan semakin besar areanya, semakin besar pula konsumsinya. Dengan formasi tingkat tinggi yang mencakup area deposit mineral yang begitu luas, konsumsi harian akan sangat mengejutkan. Untungnya, ini menjaga tambang kristal Chaos Saint, jika tidak, sekte biasa tidak akan mampu membelinya. Wajah iblis kecil kelima penuh dengan kegembiraan, berhenti menonton, ayo cepat pergi ke sana. Ye Bufan meliriknya, apakah kamu akan pergi ke sana seperti ini? Gadis kecil itu mengerutkan bibirnya, jika tidak, apakah kamu masih melakukannya harus merias wajah? Tunggu aku sebentar, jangan bergerak. Bufan tidak berdaya dan meninggalkan gadis kecil itu untuk mencari tempat tersembunyi. Dia kembali setelah sekitar 1/4 jam dengan liontin giok di miliknya tangan yang melindungi nafas. Sekarang dia memiliki banyak bahan di tangannya, ditambah dengan pencapaiannya yang sangat tinggi dalam menyempurnakan senjata, dia dapat dengan mudah menyempurnakan artefak suci Chaos berkualitas tinggi, yang kedua setelah harta karun spiritual Chaos. Menempatkan batu giok di pinggang iblis kecil kelima, aura gadis kecil itu menghilang seketika, dan mereka berdua perlahan mendekati formasi. Bab 4285 Penambangan. Ye Bufan menggunakan teknik tembus pandang dari Chaos Scripture, dan iblis kecil kelima juga menahan nafasnya. Selain itu, tempat itu selalu damai dan tidak ada yang berani mendekat, sehingga kedatangan keduanya tidak menarik perhatian. Sesampainya di dekat tambang kristal suci Chaos, Ye Bufan tidak berani menggunakan kesadaran spiritualnya. Siapa yang tahu jika akan ada monster tua tingkat leluhur di dalam, jadi dia memilih lereng bukit yang tinggi dan melihat ke depan melalui matanya. Tidak ada seorang pun di luar formasi, yang menunjukkan bahwa sekte pedang pengejar jiwa sangat percaya diri dengan kekuatan formasi. Dia menghela nafas lega, lebih mudah baginya untuk menghadapi formasi. Sesampainya di depan formasi, saya mengulurkan tangan dan menyentuh perisai, lalu merasakannya lagi, dan segera menemukan kekurangannya. Formasi level 8 bukanlah level tertinggi, dan dengan jangkauan yang begitu luas pasti ada kelemahannya, orang awam tidak bisa melihatnya, tapi dengan pencapaiannya dalam formasi, dia bisa dengan cepat melihatnya dengan jelas. Perhatikan gerak kakiku, jangan membuat kesalahan. Dia memperingatkan iblis kecil kelima, lalu dia memutar tubuhnya dan menembus perisai. Setelah melihat tata letak formasi, dia mengikuti langkah yang sangat khusus, 3 ke kiri dan 4 ke kanan, maju 2 dan mundur 1. Singkatnya, dia tidak mengaktifkan formasi pelindung dan menyelinap masuk dengan mudah. Dan dia tidak berjalan terlalu cepat, hanya untuk memudahkan iblis kecil kelima di belakangnya untuk melihat dengan jelas.
Gadis kecil itu juga orang yang sangat pintar, dan dia juga tidak membuat kesalahan. Sesampainya di dalam formasi, kami segera melihat para penjaga yang sedang berpatroli. Namun, orang-orang ini tidak pernah bertemu penyusup selama bertahun-tahun. Ada banyak perlindungan di luar. Mereka semua bertindak santai, dan tidak menganggap serius patroli. Selain itu, keduanya tersembunyi dengan baik dan tidak ada yang menyadarinya. Setan kecil kelima mengirim pesan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mencari pintu masuknya? Kita pasti tidak bisa masuk. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, tidak peduli seberapa lemah pertahanan di sini, akan tetap ada selalu menjadi orang yang sangat kuat di sini. Hampir tidak mungkin untuk menyelinap ke dalam tambang dari pintu masuk. Sangat mudah untuk memicu alarm. Petik 2. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya jongkok di sini, kan? Cemas dan memasuki formasi. Merasakan energi chaos yang kaya di sini membuatnya merasa gatal di hatinya, berharap dia bisa segera menggali chaos beds. Ikuti saja aku. Setelah beberapa pemeriksaan dengan cepat menentukan arah masuk tambang berdasarkan ketatnya perlindungan penjaga. Dia tidak pergi ke sana, tetapi pergi ke sisi yang berlawanan. Semakin jauh dia pergi, semakin lemah perlindungan di sini, dan bahkan tidak ada patroli. Setelah menemukan bukit yang tinggi, dia membalik pergelangan tangannya dan emas surgawi yang selalu berubah muncul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi sekop loyang yang besar. Karena pintu masuk tambang yang terbuka tidak dapat dimasuki, lebih baik membuka pintu masuk sendiri. Formasi perisai sederhana diatur di sekitar area tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan orang lain, lalu kedua orang tersebut mulai menggali lubang. Sekop loyang awalnya adalah artefak yang digunakan untuk merampok makam dan menggali lubang. Selain itu adalah harta karun spiritual kekacauan. Gudang biji yang awalnya keras itu seperti tahu, dan sebuah lorong dengan mudah digali, langsung ke bawah tanah. Sedangkan untuk tanah yang digali, dikirim langsung ke dalam ring penyimpanan. Setan kecil kelima mengikuti di belakang dan melihatnya dengan takjub. Dia mengikuti di belakang dan berkata, Xiao Fan, kamu sangat pandai membuat lubang. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya, dan pria dan wanita berkerumun. Di lorong sempit, sungguh aneh menggunakan pujian seperti ini yang dapat dengan mudah menimbulkan ambiguitas. Sebagai tubuh kekacauan, persepsinya tentang energi kekacauan jauh melampaui orang biasa, dan dia menggali dimanapun auranya kuat. Dalam waktu singkat, mereka mencapai kedalaman 1000 meter di bawah tanah, dan kristal suci kekacauan mulai muncul satu demi satu di tanah sekitarnya. Kristal suci ini sangat besar, yang ini juga besar. Setan kecil kelima mengikuti di belakang, dengan penuh semangat mengumpulkan kristal suci kekacauan yang terbuka. Yang digunakan di luar dipotong dan ukurannya seragam, tapi yang digali di sini semuanya adalah biji paling primitif, dan jelas ukurannya jauh lebih besar. Ye Bufan bahkan tidak melihat kristal suci kekacauan ini. Tujuannya adalah manik kekacauan, yang tidak lagi menarik baginya. Akhirnya, setelah menggali 2 atau 3.000 meter lagi, aura kekacauan yang kuat tiba-tiba muncul di mata saya, yang bisa dirasakan dengan sangat jelas melalui tanah. Ini adalah Chaos Bed. Ye Bufan pernah menyerapnya dan sangat sensitif terhadap aroma Chaos Bed. Dia segera mengayunkan sekop loyang dan menggali di sana. Tidak butuh waktu lama. Setelah menggali sekitar 100 meter, manik abu-abu melompat keluar dari tanah. Dibandingkan dengan Tian Wuzong yang terakhir kali, tampaknya menjadi sedikit lebih besar. Untungnya, kita menjadi kaya, kita benar-benar memiliki Chaos Beds. Setan kecil kelima meraih Chaos Beds di tangannya dan menari dengan penuh semangat, bagaimana? Ikut denganku, kan? Untungnya, aku punya ide bagus. Kalau tidak, kapan kita akan menemukan harta karun seperti itu? Bibi, tolong kecilkan suaramu, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Yuanzu di atas sana. Ye Bufan dengan cepat menutup mulutnya. Dia belum pernah berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Yuanzu. Aku tidak tahu seberapa tajam keenam indera orang lain, tapi semakin aku berhati-hati, semakin baik. Setelah merasa tidak ada pergerakan di gudang tambang, saya merasa lega dan terus menggali dengan emas surgawi yang selalu berubah.
Dengan Chaos Bat di tangan, bahkan iblis kecil kelima tidak terlalu tertarik dengan Chaos Holy Crystals di sekitarnya. Dia hanya mengambil yang terbuka dan mengikuti pantat Ye Bufan. Setengah jam kemudian, Chaos Bat lainnya digali. Harus dikatakan bahwa energi Chaos di tambang Sekte Pedang Pengejar Jiwa sangat kaya, dan pasti ada banyak manik kekacauan yang telah dibiarkan. 2 jam kemudian, Ye Bufan dan yang lainnya menggali Chaos Bat ke-6. Menurut rencana distribusi sebelumnya, masing-masing membutuhkan 3. Apakah kita hampir sampai? Sampai saat ini, Ye Bufan memiliki firasat samar bahwa dia memiliki firasat buruk. Dia sudah memiliki 6 manik kekacauan, yang merupakan panen yang bagus. Bagaimana itu bisa dilakukan? Kita akhirnya berhasil masuk sekali. Sekarang pertahanan Sekte Pedang Pengejar Jiwa lemah. Begitu kita menemukan seseorang datang kali ini, mustahil untuk melakukannya lagi di masa depan. Masuk akal, lagi pula, tidak ada gunanya sekarang. Tidak ada yang memperhatikan gerakan ini, jadi kami takut menjadi kaya dalam bahaya. Hanya mereka yang berani yang bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Apa yang bisa kami lakukan jika kami takut? Berpikir sejenak, dan itu alasan yang sama. Mungkin dia terlalu khawatir, kesempatannya memang jarang, dan sayang untuk kembali seperti ini. Oke, mari kita buat kesepakatan. Kita akan menggali 6 lagi dan segera pulang. Setan kecil kelima mengangguk dengan penuh semangat, oke. Ye Bufan melambaikan emas surgawi yang selalu berubah lagi dan mulai menggali, maju sekitar 1 atau 2 ribu setelahnya beberapa meter, tekanan di depanku tiba-tiba menghilang dan aku memasuki lorong lain.